Sobat Gaptek Trader, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Ayu. Hari ini Senin tanggal 22 Mei 2023, tiba waktunya saya untuk mereview beberapa emiten saham dan IHSG tentunya menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Bapak Ibu, di depan layar kaca Anda saya menampilkan chart dari EXCL atau XL Axiata Tbk. Dapat kita lihat di sini beberapa fasilitas dari indikator saham lokal Gaptek, yaitu diantaranya ada panah naik sebagai salah satu indikator entry point, lalu ada panah turun sebagai salah satu indikator exit point, kemudian ada area persimpangan atau area harga murah, dan di sini juga ada fasilitas support dan juga resisten. Jika saya perkecil chartnya seperti ini, nah dapat kita lihat secara seksama Bapak Ibu bahwa di sini pada tanggal 27 Februari 2023 indikator saham lokal Gaptek muncul panah turun dan EXCL break support bawah yang artinya EXCL confirm downtrend. Setelah itu dapat kita lihat EXCL terus turun sesuai dengan indikator saham lokal Gaptek. Oke, saya perbesar kembali. Nah, di saat EXCL masih dalam tren turun sebelumnya, lalu pada tanggal 3 Mei 2023, di sini EXCL sudah muncul kode up, berupa munculnya panah naik, candle bullish, dan pada bagian bawah indikator sudah berubah dari yang hitam menjadi hijau. Nah, ketika sudah muncul kode up, maka besoknya, di sini saya sudah lingkari candle besoknya dengan lingkaran berwarna merah, kita sudah bisa curi start Bapak Ibu. Tidak usah takut untuk curi start, yang penting kita ada cut loss sehingga kerugian kita terukur. Jika market sesuai dengan yang kita harapkan, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan harga yang murah atau harga di ujung bawah. Dan jika market tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita bisa cut loss di sini Bapak Ibu. Sehingga kerugian kita juga tidak terlalu dalam. Ketika kita sudah curi start di bawah sini, maka target terdekat kita yaitu area persimpangan atau area harga murah. Nah, kenapa area persimpangan? Sebab saat tren masih turun, direction dari area persimpangan masih menukik ke bawah. Nah, oleh sebab itu, dikhawatirkan jika setelah mencapai area persimpangan, EXCL kemudian kembali koreksi turun. Sehingga lebih aman jika kita mengamankan atau menyelamatkan profit yang sudah kita peroleh Bapak Ibu. Nah, ketika EXCL mampu terus menguat dan mampu closing di atas area persimpangan seperti ini, artinya EXCL sudah confirm uptrend dan berpotensi untuk naik lebih tinggi lagi ke depannya. Nah, mudah sekali kan Bapak Ibu membaca indikator saham lokal Gaptek ini? Bagi Bapak Ibu yang tertarik dan berminat memiliki indikator saham lokal Gaptek, Bapak Ibu dapat mengunjungi website kami di www.gaptekbisaprofit.com, pilih menu paket, pilih paket indikator saham, atau boleh tanya-tanya dulu pada admin kami di nomor yang ada pada layar kaca Anda. Silahkan join di free telegram group kami di link t.me/saham lokal GBP. Follow juga IG kami di @gaptekprofit dan @gapteksaham. Dan dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwa video ini kami buat di awal pembukaan market sesi 2, sehingga mohon dimaklumi jika harga yang ada dalam video berbeda dengan harga closing hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai review hari ini, dimulai dari IHSG. IHSG di sini dengan nama Composite, hari ini di awal pembukaan sesi kedua, IHSG menguat 0,4% di level 6.723,04. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, IHSG masih dalam tren turun atau downtrend, namun di sini sudah mulai muncul tanda-tanda kode up berupa adanya panah naik Bapak Ibu. Jika IHSG hari ini mampu closing di atas area 6.718, maka IHSG berada di dalam area persimpangan atau area harga murah dan berpotensi untuk bisa menguat ke depannya.
Apabila IHSG mampu closing di atas area persimpangan di atas level 6.830, maka IHSG confirm uptrend dan berpotensi untuk semakin naik menuju target terdekat berikutnya di 6.975. Namun, jika IHSG masih tetap bertahan di bawah area persimpangan di bawah level 6.700, maka IHSG masih downtrend. Bahkan jika IHSG bersupport bawah atau closing di bawah level 6.650, IHSG berpotensi semakin turun menuju ke area support di bawahnya di 6.560-an. Nah, kita berdoa bersama supaya IHSG bisa semakin menguat dan bisa kembali uptrend ya Bapak Ibu. Demikianlah tren IHSG hari ini. IHSG sudah clear. Next kita ke auto. Auto atau Astra Auto Parts Tbk hari ini di awal pembukaan sesi 2, Auto menguat 4,6% di harga Rp2.060 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, Auto trennya masih uptrend. Sebelumnya Auto mengalami koreksi turun ke area support terdekatnya di 1940-an hingga 1930-an. Namun di sini dapat kita lihat direction atau arah dari area persimpangan atau area harga murah masih menukik ke atas. Pada bagian bawah indikator juga masih berwarna hijau dan indikator saham lokal Gaptek yang lainnya juga nampak masih menukik ke atas sehingga memberikan sinyal yang baik untuk Auto ke depannya. Dapat kita lihat setelah koreksi ke area support terdekatnya, Auto hari ini menguat dan muncul panah naik, di mana panah naik adalah salah satu indikator untuk entry point Bapak Ibu. Jika Auto mampu closing di atas harga 2030, maka Auto berpotensi untuk kembali menguat menuju target terdekat berikutnya di 2240. Namun jika Auto melemah dan closing di bawah area support terdekat saat ini, di bawah harga 1930, maka Auto berpotensi koreksi menuju ke area persimpangan atau area harga murah di 1820 sampai dengan 1780. Jika Auto closing di bawah harga 1780, maka Auto confirm downtrend dan berpotensi turun menuju support bawah di 1640. Jika kita lihat grafik bulanan, Auto juga masih uptrend, jadi semua time frame uptrend untuk Auto. Nah, ini saya kembalikan lagi pada grafik harian. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, Auto ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga besar. Jumat lalu asing akumulasi pada Auto. Berdasarkan rilis laporan keuangan perusahaan, laba bersih Auto pada kuartal 1 2023 meningkat dibandingkan kuartal 1 tahun 2022. Satu minggu terakhir, lokal juga sudah akumulasi pada Auto dengan volume average transaksi terbanyak berada di harga 2041. 2041 kurang lebih berada di dekat sini Bapak Ibu. Demikianlah tren Auto hari ini. Auto masih uptrend. Next kita ke BRIS. BRIS atau Bank Syariah Indonesia Tbk hari ini di awal pembukaan sesi kedua, BRIS melemah 0,3% di harga Rp1.705 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek pada grafik harian, hari ini BRIS sudah confirm uptrend Bapak Ibu. Karena Jumat lalu di candle ini dapat kita lihat bersama BRIS sudah mampu closing di atas area persimpangan, sehingga artinya Senin ini BRIS sudah confirm uptrend. Karena indikator menunjukkan kepada kita BRIS sudah confirm uptrend, bagi Bapak Ibu yang berminat dan tertarik memiliki emiten BRIS, maka sudah bisa untuk entry posisi. Adapun area persimpangan atau area harga murah pada BRIS berdasarkan indikator yaitu di 1695 sampai dengan 1650. Jika BRIS closing di bawah harga 1650, maka BRIS confirm downtrend dan berpotensi turun lebih dalam. Namun selama BRIS masih mampu bertahan di atas harga 1650, maka BRIS masih uptrend. Apalagi jika BRIS mampu bertahan di atas harga 1700, maka BRIS berpotensi untuk naik menuju target terdekat selanjutnya di 1820. Jika kita lihat grafik mingguan, BRIS juga masih uptrend dan nampak masih mengalami konsolidasi atau sideways di area support terdekat. Jika kita lihat grafik bulanan, pada grafik bulanan BRIS juga masih uptrend Bapak Ibu. Bulan ini BRIS berada di area candle ini.
tidak terlalu jauh dari area persimpangan atau area harga murah. Saya kembalikan lagi ke grafik harian. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, BRIS ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga besar. 2 minggu terakhir, asing akumulasi pada BRIS. Berdasarkan rilis laporan keuangan perusahaan, laba bersih BRIS kuartal 1 2023 juga naik dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2022. Seminggu terakhir, lokal juga akumulasi pada BRIS dengan volume average transaksi terbanyak berada di harga 1.660. 1.660 kurang lebih berada di sini Bapak Ibu, di area persimpangan atau area harga murah indikator saham lokal Gaptek. Nah, betapa enaknya jika Bapak Ibu memiliki indikator atau GPS atau petunjuk arah, sehingga Bapak Ibu bisa lebih mudah menemukan peluang emiten yang muncul kode up, emiten yang sudah confirm uptrend, ataupun emiten yang sudah confirm downtrend, sehingga Bapak Ibu tidak terjebak membeli saham-saham di harga yang sudah terlalu tinggi dan tidak terjebak membeli saham-saham yang sedang turun. Demikianlah peran BRIS hari ini, BRIS confirm uptrend. Next kita ke CEPIN. CEPIN atau Charon Pokpat Indonesia Tbk, hari ini di awal pembukaan sesi kedua, CEPIN menguat 4,1% di harga Rp5.175 per lembarnya. Dapat kita lihat, tren CEPIN sudah confirm uptrend dari tanggal 16 Mei 2023 yang lalu. Dan indikator sudah menginfokan kepada kita CEPIN muncul kode up sejak dari sini Bapak Ibu, sejak tanggal 27 April 2023. Jika hari ini CEPIN mampu closing di atas resisten, di atas harga 5.075, maka CEPIN berpotensi untuk naik lebih tinggi menuju target berikutnya di 5.625. Namun jika CEPIN gagal breakout resisten, selama CEPIN tidak closing di bawah harga 4.750, maka CEPIN masih uptrend Bapak Ibu. Untuk area persimpangan atau area harga murah CEPIN berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, yaitu di 4.870 sampai dengan 4.750. Jika CEPIN closing di bawah 4.750, kami sarankan Bapak Ibu untuk cut loss karena CEPIN berpotensi turun lebih dalam lagi menuju ke support bawah di 4.330. Jika kita lihat grafik mingguan, pada grafik mingguan CEPIN di sini masih dalam tren turun, tapi minggu lalu di sini sudah muncul kode up berupa adanya panah naik, candle bullish, pada bagian bawah indikator juga sudah berwarna hijau. Berdasarkan grafik mingguan, ketika sudah muncul kode up, CEPIN berpotensi untuk menguat menuju target terdekat di 5.450. Jika dilihat berdasarkan grafik bulanan, CEPIN juga masih dalam tren turun atau downtrend. Akan tetapi bulan ini dapat kita lihat CEPIN sudah menunjukkan tanda-tanda kode up berupa adanya candle bullish Bapak Ibu. Jika bulan ini CEPIN mampu closing di atas harga 4.850, maka CEPIN berpotensi untuk menguat menuju target terdekat berikutnya di 5.800-an. Oke, saya kembalikan lagi ke grafik harian. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, saat ini di tengah informasi Republik Indonesia yang sudah mulai ekspor ayam hidup ke Singapura, membuat saham unggas seperti CEPIN maupun Japfarm bangkit setelah berbulan-bulan dalam tren turun. Untuk CEPIN sendiri, bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga besar. Asing belum menunjukkan tanda-tanda akumulasi pada CEPIN. Namun untuk bandar lokal, dari seminggu terakhir sudah akumulasi pada CEPIN dengan volume average transaksi terbanyak berada di harga 4.888. Kurang lebih berada di area sini Bapak Ibu. Demikianlah tren CEPIN hari ini, CEPIN masih uptrend. Next kita ke Japfa. Japfa atau Japfa Comfit Indonesia Tbk, hari ini di awal pembukaan sesi kedua, Japfa menguat 3,8% di harga Rp1.215 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, Japfa trennya masih uptrend, di mana sebelumnya di saat masih dalam tren turun, indikator saham lokal Gaptek sudah menginfokan kepada kita Japfa muncul kode up dari tanggal 4 Mei 2023 yang lalu. Dan Japfa confirm uptrend pada tanggal 16 Mei 2023. Setelah confirm uptrend, selama Japfa tidak closing di bawah area persimpangan,
di bawah harga 1110, maka JAPFA masih uptrend dan masih berpotensi untuk bisa naik lebih tinggi. Namun jika JAPFA closing di bawah harga 1110, maka JAPFA confirm downtrend dan kami sarankan Bapak Ibu untuk cut supaya kerugian tidak semakin dalam. Dapat kita lihat seksama bahwa siang ini JAPFA sudah mampu breakout resisten di atas harga 1190. Jika hari ini JAPFA mampu closing di atas harga 1190, maka JAPFA berpeluang untuk naik lebih tinggi lagi menuju target berikutnya di 1270 Bapak Ibu. Jika kita lihat grafik mingguan, dapat kita lihat pada grafik mingguan JAPFA masih downtrend. Namun juga sudah muncul kode up berupa munculnya candle bullish, panah naik, pada bagian bawah indikator juga sudah berubah menjadi hijau. Ketika suatu emiten yang sedang dalam tren turun, namun indikator menginfokan kepada kita sudah muncul kode up, kita sudah bisa curi start Bapak Ibu. Untuk target terdekat JAPFA pada grafik mingguan yaitu di 1310. Jika JAPFA mampu terus menguat dan closing di atas harga 1340, maka JAPFA confirm uptrend. Jika kita lihat dari grafik bulanan, pada grafik bulanan juga JAPFA masih dalam tren turun, namun bulan ini sudah ada tanda-tanda adanya candle bullish yang jauh lebih tinggi dibandingkan candle bearish bulan lalu. Oke, saya kembalikan pada grafik harian. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, JAPFA ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga besar, asing masih belum menunjukkan tanda-tanda akumulasi, sedangkan lokal dari 1 minggu terakhir sudah akumulasi pada JAPFA dengan volume average transaksi terbanyak di harga 1170. Kurang lebih berada di area yang saya tandai ini Bapak Ibu. Demikianlah tren JAPFA hari ini, JAPFA masih uptrend. Next kita ke ASI. ASI atau Astra International Tbk hari ini pada grafik harian berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, ASI masih uptrend. Di awal pembukaan sesi kedua, ASI mampu menguat 1,9% di level Rp6.600 per lembarnya. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti video kami sebelumnya, masih ingatkah Anda bahwa pada tanggal 11 Mei 2023 yang lalu, tepatnya di candle yang ini, saya pernah mereview ASI masih uptrend dan masih aman jika Bapak Ibu beli karena masih dekat dengan area persimpangan atau area harga murah. Direction dari area persimpangan juga masih menukik ke atas sehingga memberikan kode yang baik untuk ASI ke depannya. Dan dapat kita lihat Bapak Ibu, meskipun ASI saat itu koreksi turun, namun ASI tidak mampu closing di bawah area persimpangan, di bawah harga 6.050, sehingga kita masih bisa hold. Dan terbukti, sesuai indikator saham lokal Gaptek, kini ASI semakin menguat, sudah semakin naik tinggi, dan berpeluang untuk menuju target terdekat berikutnya di 6.775. Tidak perlu takut untuk entry jika ada emiten yang sedang terkoreksi di harga murahnya. Yang penting kita ada cut loss sehingga kerugian kita terukur Bapak Ibu. Namun, ketika benar sesuai yang kita harapkan, maka sekali beli Bapak Ibu bisa mendapatkan profit yang panjang atau besar. Jika kita lihat grafik mingguan, pada grafik mingguan ASI juga masih uptrend. Dapat kita lihat di sini sebelumnya ASI koreksi turun menuju area persimpangan atau area harga murah, namun mampu menguat kembali. Jika kita lihat grafik bulanan, pada grafik bulanan pun ASI juga masih dalam tren naik atau uptrend Bapak Ibu. Di mana bulan lalu ASI muncul panah naik. Panah naik adalah salah satu indikator untuk entry point. Nah, saya kembalikan lagi ke grafik harian. Berdasarkan grafik harian, jika ASI closing di bawah harga 6.100, di bawah area persimpangan, maka ASI confirm downtrend dan berpotensi turun lebih dalam menuju ke support bawahnya di 6.025 sampai dengan 5.650. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, ASI ini bandarnya asing, volume bid dan offernya juga besar. Laporan keuangan perusahaan menunjukkan bahwa laba bersih ASI di kuartal pertama 2023 naik jika dibandingkan kuartal pertama tahun 2022. Seminggu terakhir asing akumulasi pada ASI dan 1 minggu terakhir lokal juga akumulasi pada ASI dengan volume average transaksi terbanyak berada di harga 6.386. Kurang lebih berada di area sini Bapak Ibu. Demikianlah tren ASI hari ini, ASI masih uptrend. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung video hari ini.
Semoga review yang kami berikan bisa bermanfaat sebagai bahan referensi atau bahan pertimbangan trading Bapak Ibu di rumah. Tak kenal, maka tak sayang. Kenali dulu, Bapak Ibu bisa icip-icip dulu, bisa nyontek-nyontek dulu indikator saham lokal kami yang selalu kami review setiap minggunya. Kami doakan sukses selalu tradingnya. Jangan lupa menjaga kesehatan. Salam Gaptek Profit!